Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu akhlak yang mulia, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang salah memaknai tawakal, karena mereka bukan bertawakal kepada Allah, tapi apa yang disebut dalam bahasa Arab sebagai ittikal. Ittikal itu adalah lawannya tawakal. Saya awali dari sebuah kisah saat seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian meninggalkan untanya tanpa diikat. Kemudian saat dia berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi bertanya, bukankah engkau tadi datang ke tempat ini mengendarai unta? Betul ya Rasulullah. Apakah engkau sudah mengikat untamu? Kemudian orang ini pun mengatakan atau menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak mengikatnya ya Rasulullah. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyampaikan definisi yang benar tentang bertawakal kepada Allah dengan mengatakan i'kilha wa tawakkal. Yang artinya ikat dulu untamu, baru kemudian engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita dapat memahami bahwa tawakal itu didahului dengan usaha. Didahului dulu dengan, ya seperti dalam kisah tadi, untanya diikat dulu. Artinya kita berusaha dulu menjaga supaya unta itu tidak hilang. Atau kalau sekarang kita naik kendaraan, kita kunci dulu, kita beri pengaman dulu, baru kemudian kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kehidupan. Ya, ada mungkin banyak orang, kita ini adalah orang-orang yang bertawakal. Bertawakal itu usaha dulu. Ya, karena ada juga ya dalam satu keterangan saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, saat dulu ada sebagian ahli Yaman atau orang-orang dari Yaman, mereka berangkat menuju Mekah tanpa membawa bekal. Ya, karena ahlul Yaman yahujjuna fala yatazawwadun. Ya, dulu ada sekelompok atau orang dari Yaman ya, yang kalau mereka berhaji datang ke Mekah, mereka tidak bawa bekal. Kemudian saat mereka ditanya kenapa mereka tidak membawa bekal, mereka mengatakan nahnul mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Akan tetapi fa idza qadimu Makkah, begitu mereka sampai di kota Makkah, sa'alun nas. Mereka kemudian meminta-minta kepada orang lain yang datang ke Mekah. Kemudian turunlah ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya menambahkan kisah yang pertama saat Nabi berpesan i'kilha wa tawakkal, ikat dulu ontamu baru kemudian kamu bertawakal. Kemudian ya dalam riwayat yang kedua ini ya saat turunnya ayat Allah surat Al-Baqarah ayat 197 memberikan pelajaran kepada kita bahwa tawakal itu kita diperintahkan usaha dulu. Misalnya kalau mau haji nih, yang sakit obat-obatannya dibawa, makanan kebiasaannya juga mungkin kalau mudah dibawa, pakaiannya dipersiapkan, baru seseorang itu dinamakan sebagai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159 ya, di ujung ayat itu saat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah teguh niat dan cita-citanya, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah suka, Allah senang, Allah cinta kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertawakal.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya akan menambahkan satu pelajaran, belajar tawakal dari burung. Karena dalam hadis dikatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dalam hadis ini katakan, kalau seandainya kita semua bertawakal kepada Allah sebagaimana bertawakalnya burung. Jadi tawakal yang sebenarnya itu menurut hadis riwayat Tirmizi ini adalah bertawakal seperti burung. Kenapa? Burung ini taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi-pagi temboloknya kosong, yang penting keluar saja mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keutamaan Allah, mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia terbang pagi harinya, ya, dalam keadaan tembolok yang kosong, wataruhu bitanan, kemudian pulang sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini makna tawakal yang sesungguhnya adalah jangan kemudian kita mengatakan, ya saya sih nggak usah keluar mencari rezeki dah, diam aja di rumah. Kalau memang nanti rezeki, memang rezeki saya dia akan datang. Kalau bukan, walaupun saya keluar keliling-keliling, saya tidak akan mendapatkan rezeki. Jangan seperti itu. Kita keluar dulu, diawali dengan doa, kemudian usaha, ya kemudian setelah itu baru kita serahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tawakalnya burung kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu dianggap sebagai haqqa tawakkulih, sebenar-benarnya tawakal, yaitu ya usaha saja, bekerja, ya, mengerahkan seluruh kemampuan, dan kemudian setelah itu ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Kita yang mendapatkan pendidikan, kita yang mendapatkan pelatihan, kita dengan anatomi anggota tubuh yang lengkap, sangat memungkinkan untuk mudah mencari rezeki. Bahkan binatang melata saja tidak memiliki kaki dan tangan, Allah berikan rezekinya. Mari sama-sama kita keluar mencari ma'isyah, mencari rezeki, mencari kehidupan, mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasrahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.